Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad bin Akbar, peserta Laksar CPNS Kabupaten Mukomuko. Pada video kali ini saya akan memaparkan rangkuman materi anti korupsi dan implementasi nilai-nilai dasar anti korupsi sesuai tupoksi saya di PTD Pengairan. Apa itu korupsi? Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara. Ciri-ciri korupsi: yang pertama, dilakukan oleh satu orang atau lebih. Yang kedua, merahasiakan motif. Yang ketiga, berhubungan dengan kewenangan tertentu. Yang keempat, berlindung di balik kewenangan hukum. Yang kelima, melanggar kaidah kejujuran dan makna hukum. Yang keenam, mengkhianati kepercayaan. Penyebab korupsi menurut BPKB RI. Yang pertama, aspek individu pelaku korupsi. Yang kedua, aspek organisasi. Yang ketiga, aspek tempat individu atau organisasi berada. Yang keempat adalah sistem yang buruk. Jenis-jenis korupsi. Yang pertama yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan, pemerasan, dan terakhir itu gratifikasi. Selanjutnya itu pencegahan korupsi. Korupsi dapat dicegah dengan yang pertama itu perbaikan sistem, itu dengan peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, menerapkan prinsip good governance, dan lain-lain. Selanjutnya itu perbaikan manusia, yaitu memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, menuntaskan kemiskinan, memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi, dan lain-lain. Korupsi memiliki dampak yang besar, yaitu yang pertama dampak korupsi secara tujuan nasional, yaitu merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan dan memperlambat tercapainya tujuan nasional. Dari segi tata ekonomi, pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. Dari segi tatanan sosial budaya, revolusi sosial dan kepentingan sosial. Dari tatanan politik, ketidakstabilan politik, pengembalian kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah. Sedangkan dari tata administrasi, tidak efisien, kurang kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama itu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Penerapan nilai-nilai anti korupsi sesuai dengan tupoksi di PTD Pengairan. Nilai yang pertama yaitu jujur, yaitu dengan membuat laporan KTP harian sesuai dengan tupoksi masing-masing, melaporkan tugas kepada pimpinan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, membuat laporan kegiatan yang sebenar-benarnya. Nilai selanjutnya yaitu peduli, yaitu saling menolong sesama rekan kerja yang membutuhkan bantuan baik dari dalam hal tugas maupun hal pribadi. Selanjutnya mandiri, yaitu mampu mengurus diri sendiri, menjaga kebersihan lingkungan, dan mampu mengatur keuangan pribadi dengan baik, mengerjakan tugas sesuai dengan tupoksi tanpa menunggu perintah. Selanjutnya disiplin, yaitu datang dan pulang sesuai dengan waktu kerja yang telah ditentukan, mengikuti apel pagi dan apel sore, menggunakan seragam sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaporkan laporan tugas tepat waktu. Tanggung jawab, itu menyelesaikan semua tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing dengan sebaik mungkin, mempertanggungjawabkan laporan kinerja yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu kerja keras, berusaha meningkatkan kemampuan diri dalam menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi, mengerjakan tupoksi dengan sungguh-sungguh, terus belajar untuk meningkatkan kualitas diri. Berani menegur rekan kerja ataupun atasan yang melakukan perbuatan menyimpang,
berani mengemukakan pendapat dalam kegiatan musyawarah atau rapat, berani menolak ajakan korupsi. Nilai yang selanjutnya itu sederhana, itu mau menggunakan pakaian seragam yang telah ditetapkan bersama. Yang kedua, tidak menggunakan barang-barang mewah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu ramah terhadap semua orang. Nilai yang terakhir yaitu adil. Sebagai pelayan publik, kita harus berlaku adil dalam melayani masyarakat, khususnya dalam hal ini di UPTD Pengairan itu dengan untuk melayani petani pemakai air atau yang lebih dikenal dengan P3A tanpa membeda-bedakan ataupun berdasarkan kedekatan pribadi.